Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pengajiannya pada aqabah yang ketiga, yaitu aqabah perintang atau aqabah awa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatu tsalitsah wa hiya aqabatul awa'id. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah waffaqakallahu ta'ala bidaf'il awa'iq hatta tastaqima ibadatak. Tanjakan yang ketiga yaitu tanjakan berbagai perintang, tangga perintang atau halangan-halangan. Kemudian mesti bagimu wahai para penuntut ibadah, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepadamu untuk menolak berbagai perintang atau yang menghalangi hingga engkau bisa menegakkan ibadahmu, artinya ibadah kita bisa sampai istiqomah. Minggu kemarin kita baru membahas tangga yang kedua, yaitu tangga taubat. Yang pertamanya ilmu, dan yang ketiga adalah rintangan-rintangan. Seseorang setelah dia berilmu, minimal ilmu dasar, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan juga ilmu tasawuf, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk beribadah. Cuman ketika ilmunya sudah ada, dia pun sudah bertobat, terkadang suka ada halangan-halangan, rintangan-rintangan yang membuat ibadahnya tidak lagi istiqomah atau menurun. Kenapa begitu penting istiqomah? Karena ibadah akan bermanfaat jika dikerjakan sampai wafat. Percuma kita sekarang sholat terus-menerus, puasa terus-menerus, tapi tahun depan tiba-tiba sholatnya mulai belang betong atau mulai jarang-jarang. Ibadah yang lainnya seperti puasa pun mulai jarang-jarang, sedekah sudah mulai jarang-jarang. Itu yang wajib. Mungkin yang sering kita tinggalkan adalah yang sunnah. Duhanya mulai ditinggalkan, tahajudnya mulai ditinggalkan. Padahal ibadah itu akan bermanfaat bagi kita jika kita terus mengerjakannya sampai kita wafat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbul amal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Terus-menerus setiap hari baca Al-Quran 1 juz, tapi istiqomah setiap hari, daripada sekali langsung 5 juz, 6 juz, 10 juz, tapi besoknya tidak ngaji lagi. Semangat pengajian pagi sampai sore, tapi besoknya tidak ngaji lagi. Jadi walaupun sedikit, kita seminggu sekali, tapi istiqomah rutin, maka insya Allah itu lebih disukai oleh Allah daripada sekali langsung banyak. 1 minggu full, tapi kedepannya tidak ngaji lagi. Na'udzubillah min dzalik. Karena ibadah yang sekali dikerjakan langsung banyak, kemudian keesokan harinya tidak dikerjakan lagi, itu ibadah yang tidak disenangi oleh Allah. Cuma sekali-kali doang. Makanya untuk bisa istiqomah tersebut, maka seseorang harus menolak rintangan-rintangan, harus bisa melewati halangan-halangannya. Wa qad dzakarna annal awaiqa arba'atun. Dan sungguh kami telah menuturkan bahwa perintang-perintang atau halangan-halangan itu ada 4 macam. Ahaduha ad-dunya. Perintang yang pertama adalah dunia dan segala isinya. Namun dunia yang dimaksud di sini bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan. Diniatkan untuk menafkahi anak dan istri, maka bekerja menjadi ibadah juga. Maksudnya kita harus menolak atau menjauhi halangan yang namanya dunia ini bagaimana? Yakni dia cinta dunia. Cinta dunia. Tandanya cinta dunia ketika kita kerja, terdengar suara azan, malah melanjutkan kerjaannya, menantikan sholatnya. Sholatnya dinantikan, ibadahnya dinantikan demi pekerjaannya. Berarti dia lebih mementingkan dunia daripada ibadahnya. Itu salah satu tanda ya bahwa seseorang ini cinta dunia. Dan menolaknya sesungguhnya hanyalah dengan melepaskan diri darinya
dan zuhud padanya. Jadi untuk menolak dunia supaya kita ini bisa istiqomah dalam ibadah adalah dengan zuhud terhadap dunia. Dan sesungguhnya termestikan bagimu melepaskan diri dan zuhud ini karena dua perkara. Yang pertama dari dua perkara itu adalah agar dapat tertegakkan ibadah untukmu dan agar ibadahnya dapat diperbanyak. Karena sesungguhnya mencintai dunia itu dapat menyibukkanmu. Adapun lahiriahmu maka disibukkan dengan mencari materi dunia dan batinmu disibukkan dengan berbagai keinginan dan bisikan hawa nafsu, dan masing-masing dua hal ini dapat mencegah ibadah. Jadi kenapa penting zuhud? Karena dua perkara. Yang pertama, agar ibadah itu tegak, bisa istiqomah, dan juga ibadahnya bisa banyak. Karena dengan mencintai dunia akan menyibukkan kita pada dunia. Lahiriah kita bekerja, pergi ke tempat usaha, ke kebun, bertani, perdagangan, ke pasar dan sebagainya. Batin terus memikirkan, merancang bagaimana usahanya lancar, bagaimana bisa mendapatkan uang banyak. Jadi batin dan lahirnya tuh terus-terusan kepada dunia, akan sibuk kepada dunia sehingga ibadahnya tidak tegak atau ibadahnya berkurang. Karena sesungguhnya nafsu itu ada satu dan hati itu ada satu. Maka apabila tersibukkan dengan sesuatu, maka akan terputus dari kebalikannya. Jadi nafsu dan hati itu cuma satu. Kalau sibuk kepada dunia, maka tidak akan sibuk kepada akhirat, kepada agama, kepada ibadah. Sebaliknya, hati dan nafsu itu satu. Kalau hati dan nafsunya condong kepada akhirat, condong kepada ibadah, maka dia tidak akan menyibukkan diri kepada dunia. Syekh Ali Idrus Al-Akbar di dalam kitabnya beliau mengatakan, orang yang zuhud akan diberi hadiah yang namanya khusyuk di dalam ibadah. Berarti kalau kita ini tidak zuhud kepada dunia, mungkin saja ibadah. Mungkin masih bisa istiqomah duha. Salat berjamaah masih bisa istiqomah, tetapi tidak khusyuk. Pengen cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat melanjutkan kerjaannya atau bisnisnya. Jadi hati itu satu tadi. Kemana dia condong, ke situ dia akan sibuk. Condongnya kepada akhirat, maka dia akan sibuk untuk ibadah. Dan perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti perumpamaan dua istri atau dua madu. Jika engkau merasa bahagia dengan salah seorangnya, niscaya engkau tidak akan menyukai, setidaknya berkurang kecintaannya, kasih sayangnya kepada yang satunya lagi. Dan sesungguhnya dunia dan akhirat itu seperti arah timur dan barat. Dengan seukuran apa yang engkau melangkah menuju ke salah satu dari keduanya, pasti engkau berpaling dari yang lainnya. Artinya, cinta dunia dan cinta akhirat, mengejar dunia dan mengejar akhirat, itu tidak bisa disatukan dalam hati kita, dalam diri kita. Mustahil ada seseorang yang bisa menyatukan kedua cinta ini, cinta dunia dan akhirat. Karena cinta dunia dan akhirat ibarat timur dan barat, jauh, gak bisa bersatu. Adapun kesibukan dunia pada lahiriahnya, maka sungguh kami telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, siapa tadi? Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku berusaha untuk menggabungkan antara ibadah dan dagang, lalu keduanya tidak bisa bergabung, maka aku memfokuskan diri atas ibadah dan aku meninggalkan perdagangan. Ini sahabat Nabi. Bukan berarti tidak bisa sholat, bukan berarti tidak bisa puasa, bukan. Bisa. Maksudnya memfokuskan diri pada ibadah nggak bisa digabungkan jika dia fokus terhadap dunia. Artinya bagaimana kalau kita kerja biasa saja. Jadikan dunia ini hanya sebagai ikhtiar, jalani saja, kerjakan saja tanpa harus memfokuskan diri. Kalau betul-betul fokus, maka yang terjadi gak akan bisa fokus kepada akhiratnya.
Kalau sholat wajib, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, puasa fardu itu masih bisa. Yang susah itu yang sunnahnya. Sehingga kita memperbanyak ibadah itu susah. Ini sahabat Nabi. Kalau di antara kita kok bisa? Oh, saya bisa, Ustaz. Saya bisa memfokuskan dunia dan akhirat berbarengan. Bohong. Sahabat aja nggak bisa, apalagi kita. Apalagi ini nih. Dan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Jikalau dunia dan akhirat dapat berkumpul pada orang selainku, niscaya pasti akan terkumpul keduanya pada diriku," kata Sayyidina Umar. Karena sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diriku berupa kekuatan dan kelenturan. Jadi kekuatan Sayyidina Umar ini lebih daripada manusia yang lainnya. Sampai bisa memimpin umat Islam menguasai 2/3 dunia pada saat itu. Luar biasa kehebatan Sayyidina Umar dalam ibadahnya, dalam segi mengejar akhiratnya. Jika seandainya ada orang lain bisa mengumpulkan antara dunia dan akhirat dalam dirinya, dalam hatinya, dalam fokusnya, dalam kekhusyuannya, maka seharusnya bisa juga terkumpul pada diriku, kata Sayyidina Umar. Ternyata nggak bisa. Jangankan itu, Sayyidina Umar baru sekali saja menggunakan baju mewah langsung berubah hatinya, langsung dibuka lagi. Jadi orang yang hatinya benar-benar tulus kepada Allah itu terasa kecintaan berubahnya itu kerasa. Kita nggak merasa cinta dunia kita tinggi itu karena apa? Karena cinta akhiratnya nggak ngerti seberapa besar. Sehingga ketika kita cinta dunia itu nggak ngerasa bahwa kita cinta dunia. Perasaan biasa-biasa aja, Ustaz. Akhirat jalan, dunia jalan. Yang jadi pertanyaan, kecintaan kita lebih condong kepada mana? Jadi bukan berarti kita nggak boleh usaha. Ada nggak orang kaya tapi hatinya ke akhirat? Ada. Jadi bukan berarti kita zuhud ini nggak boleh untuk kaya raya, untuk punya usaha, punya bisnis, tidak. Yang nggak diperbolehkan itu kecintaan diri kita. Ada orang punya usaha, tapi nggak pernah dipikirkan itu usaha. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sholat berjamaah, duha ya duha. Justru ketika dia kaya raya, usahanya diberikan kepada orang lain. Dia tinggal nunggu laporan saja, nggak usah dipikirkan. Bisa jadi seperti itu. Makanya bagaimana? Sekali lagi, ini bukan larangan untuk jadi orang kaya, untuk punya usaha, punya bisnis, bukan. Tapi bagaimana kita harus melatih hati kita, kecintaan kita. Tandanya cinta dunia, datangnya ibadah, dinanti-nanti ibadahnya. Datangnya azan, dinanti-nanti sholatnya. Ataupun yang lainnya. Intinya, lebih condong kepada mana dia? Kalau lebih condong mendahulukan usahanya, mendahulukan perdagangannya, mendahulukan pertaniannya, ini tanda orang tersebut cinta dunia. Jadi apabila ada hadis itu yang mengatakan seperti itu, maka anggap berbahayalah, maka hindarilah dunia yang fana itu dan pilihlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadi perkara tadi yang diriwayatkan oleh Abu Darda dan juga Sayyidina Umar mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengumpulkan dunia dan akhirat. Maka kita harus menganggap bahwa cinta dunia ini adalah perkara yang sangat berbahaya, harus kita hindari. Mafhum ikhwan? Salat Isya insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa amma syughluha bil qalbi wa huwal batin limakanil iradati fama ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Adapun penyibukan diri pada hati yaitu batin karena sebagai tempat berbagai keinginan, maka ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa saja yang mencintai dunianya maka akan membahayakan akhiratnya, dan siapa saja yang mencintai akhiratnya maka akan membahayakan dunianya. Maka pilihlah sesuatu yang kekal atau sesuatu yang fana. Jadi kalau kita cinta kepada dunia, ini akan membahayakan akhirat kita. Kalau kita cinta akhirat, akan membahayakan dunia.
Tinggal pilih, mau pilih yang mana. Maka kata Nabi, pilihlah yang kekal, yakni pilihlah akhirat. Kalau sekarang kan masih banyak orang, dia tahajud, tapi yang dipintanya masih dunia. Duha yang dipintanya dunia. Sedekah dengan ada harapan dibalas 10 kali dunia lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena cinta dunia. Ibadahnya itu selalu dikaitkan dengan dunia. Maka cintailah akhirat. Dunia pasti akan nyusul kok. Walaupun di sini disebutkan kalau kita cinta akhirat akan membahayakan dunia kita. Kadang-kadang karena kita sibuk pada agama, akhirnya kerjaan ditinggalkan. Cuman itu menjadi resiko. Hanya saja sudah janji Allah, kalau kita mengejar akhirat, dunia pun akan mengejar kita. Mungkin cobaannya kadang-kadang seakan-akan kita terbebani karena gak punya apa-apa. Itu hanya ujian saja sebentar. Emang gak boleh kita tahajud minta dunia, duha minta dunia? Gak apa-apa. Gak dosa juga. Di dalam sholat duha kita ada doa supaya rezeki yang di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang susah dipermudah, yang haram disucikan. Mintanya dunia. Tapi kalau seseorang ini tidak cinta dunia, maka ketika duha, mudah-mudahan Allah mencukupi dirinya dari dunia. Sehingga rezeki yang Allah berikan kepadanya, walaupun sedikit, mudah-mudahan itu dicukupi maksudnya. Bukan supaya diperlimpah. Dia tahajud pun yang diminta adalah akhiratnya, supaya ibadahnya semakin lancar, supaya dia istiqomah, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau orang cinta akhirat akan seperti itu. Memang tidak ada salahnya dalam tahajud, dalam duha, dalam sedekah supaya berharap dunia dari Allah. Yang penting gak masalah. Cuman kurang baik saja. Maka telah jelas bagimu bahwasanya apabila lahiriahnya tersibukkan dengan dunia dan batinmu dengan keinginan pada dunia, maka tidak mudah bagimu ibadah dengan sebenar-benarnya. Jika lahir kita sibuk dengan pekerjaan dunia, batin kita sibuk memikirkan dunia, berangan-angan pada dunia, maka akan susah untuk ibadah dengan sebenar-benarnya. Adapun apabila engkau zuhud terhadap dunia, lalu engkau mengosongkan dunia dengan lahiriahmu dan dengan batinmu, maka ibadah akan mudah bagimu, bahkan organ-organ tubuhmu akan membantumu atas hal itu. Kalau kita zuhud terhadap dunia, mengosongkan diri, keinginan kita terhadap dunia, maka organ-organ tubuh kita ini akan membantu kita untuk ibadah. Otak akan membantu memberikan keinginan untuk ibadah. Kaki akan dipermudah untuk melangkah. Mata pun akan dipermudah untuk melek saat zikir, saat thalabul ilmi. Kalau nggak dibantu kan thalabul ilmi, tidur. Zikir, tidur. Tapi kalau kita mengosongkan diri dari dunia, zuhud terhadap dunia, organ tubuh ini akan membantu kita untuk ibadah. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya seorang hamba apabila ia zuhud pada dunia, niscaya akan bersinar hatinya dengan hikmah dan organ-organ tubuhnya akan membantunya dalam beribadah. Hatinya akan penuh dengan hikmah, tubuhnya akan membantu untuk beribadah. Itu kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.